Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah, amma ba'd. Dewan Hakim yang arif dan bijaksana, teman-teman sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ali bin Abi Thalib pernah berkata, tubuh dibersihkan dengan air, akal dibersihkan dengan ilmu pengetahuan, dan jiwa dibersihkan dengan cinta. Siapa sih yang tidak tahu apa itu cinta? Saat pertama kali mendengarnya, sudah sepantasnya kita mengingat tentang sepasang kekasih. Rasa kagum, perasaan yang muncul kepada salah satu ciptaannya. Sebagaimana yang kita tahu, cinta adalah hal fitrah yang dimiliki oleh setiap manusia. Rasa kagum yang muncul terhadap lawan jenis, baik secara akhlak, fisik, kecerdasan, maupun dari bakat. Rasa kagum yang muncul terkadang membuat kita merasa dibawa mengelilingi langit, seolah dunia hanyalah milik berdua. Namun hadirin, bagaimana jika perasaan yang muncul bukan semata-mata karena Allah, justru perasaan yang kita miliki datangnya dari setan? Maka dari itulah alasan saya berdiri di sini untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang muncul di benak kita. Izinkan saya menyampaikan sebuah uraian yang berjudul Mari Kenali Perasaan dari Allah atau dari Syaitan. Allah berfirman dalam Quran surat Az-Zariyat ayat 49 sebagai berikut. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min kulli syai'in khalaqna zawjayn la'allakum tadhakkarun. Shadaqallahul azim. Yang artinya, dan dari segala yang kami ciptakan berpasang-pasangan agar manusia mengingat kebesarannya. Surah Az-Zariyat ayat 49 menegaskan bahwasannya segala sesuatu diciptakan berpasang-pasangan agar manusia dapat mengingat kebesarannya. Ayat ini memberi pemahaman bahwasannya pasangan hidup adalah salah satu rancangan Allah untuk menunjukkan keagungannya. Pasangan adalah anugerah yang perlu diapresiasi dan pantas untuk disyukuri. Namun hadirin, bagaimana jika perasaan, rasa cinta dan rasa kagum terhadap lawan jenis justru datangnya dari setan? Perasaan yang datangnya dari setan hanya akan membawa dampak buruk bagi manusia, tak lagi enggan untuk bermaksiat, dan dengan percaya diri memperlihatkannya kepada khalayak umum. Perasaan yang bukan muncul dari Allah hanya akan membawa kesengsaraan, keterpurukan, dan penyesalan yang akan dirasakan di kemudian hari. Sebagaimana saat ini maraknya kabar-kabar yang berkaitan dengan sepasang kekasih. Wanita-wanita yang tak lagi memiliki harga diri, yang terenggut harga dirinya hanya karena seorang laki-laki yang tak bisa menjaga pandangannya. Anak-anak yang tak lagi bisa merasakan kebahagiaan, terenggut masa bahagianya hanya karena seorang yang tak lagi bisa menahan nafsunya. Pada saat ini, bukan lagi benteng-benteng Yunani yang harus dihancurkan, bukan lagi membangun parit untuk bertahan, dan bukan lagi kabilah-kabilah kaum kafir Quraisy yang harus diperangi. Namun, kesadaran mana lagi yang harus diberikan? Pengertian apa lagi yang harus diberikan? Padahal Allah telah mengabadikannya dalam kisah Nabi Adam dan
bawah. Cinta yang hadir karena cinta Allah terhadap hambanya, dan cinta yang berakhir karena kelalaian dan mudahnya terbuai dengan godaan setan, sehingga lalai terhadap segala perintah-perintah dan larangan-larangan yang sudah Allah berikan. Maka dari itu, setidaknya ada 4 cara terbaik yang dapat kita lakukan supaya terhindar dari masuknya setan ke dalam hati kita. Yang pertama, senantiasa mendekatkan diri kepada Allah dan memohon perlindungan kepadanya. Memohon perlindungan hanya kepada Allah Azza wa Jalla, Zat yang maha memberi petunjuk dan melindungi kepada siapapun hambanya yang ingin mendapatkannya. Yang kedua, fokus kepada hal-hal yang berfaedah sehingga kita bisa menghindari hal-hal yang berkaitan dengan maksiat. Yang ketiga, menyadari bahwasannya kita adalah manusia dan kita adalah seorang hamba yang harus mempertahankan harga diri dan menghormati kehormatan orang lain. Dan yang keempat, selalu berusaha memperbaiki diri, bukan untuk menjadi yang terbaik, namun menjadi lebih baik. Sebagaimana B.J. Habibie pernah berkata, mencintai orang bukanlah menemukan yang sudah sempurna, namun mencintai adalah melihat ketidaksempurnaan dengan cara yang sempurna. Maka dari itu hadirin, marilah kita saling menjaga satu sama lain agar terhindar dari setan, dari godaan yang bisa masuk ke dalam diri kita. Maka hanya itu yang dapat saya ucapkan. Sekian dari saya pamit undur diri. Wassalamualaikum